Ya teman-teman, selamat sore. Hari ini saya melakukan pengecekan di kebun. Kemarin kan kita baru melakukan pelebaran bedengan atau memberikan tapak gajah kepada tanaman durian kita. Seperti ini nih teman-teman. Nah, jadi tapak gajah ini kan manfaatnya untuk yang pertama memudahkan kita melakukan pemupukan atau pemberian pupuk kepada tanaman durian. Yang kedua, ya, tapak gajah ini bertujuan untuk membuat tanaman durian kita semakin sehat. Seperti ini contohnya musangking. Kemarin saya baru melakukan pelebaran bedengan. Nah, kita berikan juga di sini. Ini adalah arang batok kelapa. Yang mana arang batok kelapa atau bekas pembakaran, kayu-kayu bekas pembakaran kita ini saya rasa cukup bagus kita berikan kepada tanaman, baik itu durian, mangga, dan tanaman-tanaman yang lainnya. Manfaatnya yaitu kaliumnya cukup tinggi teman-teman untuk memacu pertumbuhan durian kita. Nah, di belakang ini ada musangking. Maret 2025 besok itu memasuki umur 4 tahun. Nah, semoga teman-teman ya, di 2025 besok tanaman durian kita bisa belajar untuk berbuah umur 4 tahun. Nah, ini juga duri hitam baru berumur 3 hari ya, 3 hari teman-teman. Jadi dalam proses berkebun itu apa yang kita tanam belum tentu semuanya bisa tumbuh sehat. Jadi perlu diperhatikan juga ke depannya teman-teman. Ini menurut hemat saya yang menanam durian sudah 4 atau 5 tahun yang lalu. Kebetulan kita mulainya di 2020 dan 2021. Pengalaman pertama, kita harus menyediakan media tanamnya ini, lubang tanamnya ya maksud saya. Itu kurang lebih dalam bentuk persegi kita bikin 80 atau 1 meter. Nah, itu yang pertama. Dulunya saya bikin lubang tanamnya ini ya seadanya saja teman-teman. Tidak memperhitungkan jangka panjang. Yang penting lubang tanam ada, bibit ada, kemudian saya tanam. Lalu apa yang terjadi? Ya bisa jadi karena perakarannya terganggu atau perakarannya tidak bisa berkembang dengan maksimal. Tiba-tiba daun duriannya menguning dan akhirnya mati. Nah, ini kita terus berbenah nih teman-teman. Ini baru saya tanam. Nah, yang tadi 4 tahun. Nah, yang ini berumur 2 tahun kurang. Duri hitam juga. Jadi pada awalnya dulu ya teman-teman, 2021 itu saya menanam durian itu dengan teori dan ilmu yang pas-pasan. Nah, ini contohnya. Jadi waktu itu saya tanam durian kurang lebih 30 bibit. Pada saat musim kemarau ya, ternyata tidak dianjurkan bagi kita melakukan pemupukan. Karena apa? Karena kurangnya air. Nah, saya lakukan pemupukan pada musim kemarau tersebut. Hasilnya durian saya mati karena overdosis pupuk. Nah, inilah saya selipkan lagi. Banyak juga sih pengalaman-pengalaman yang dapat saya bagi nantinya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Dan nah, ini solusi bagi teman-teman yang nonton video ini nantinya. Baik itu di YouTube saya, di TikTok, Facebook, Instagram, dan yang lainnya. Bagi teman-teman merasa kesulitan membeli bibit karena harganya mahal, karena kisaran harga bibit ada yang jual 30.000, ada yang jual 50.000, bahkan ada juga yang menjual bibit di harga 100.000. Nah teman-teman, cukup contoh ini kan tingginya sudah hampir bahkan lebih tinggi daripada saya ini. Ini bibitnya saya tanam di 2023 juga 23, tapi saya tanam dari biji. Maksudnya begini teman-teman, beli durian kampung atau kan ada bijinya. Nah, bijinya itu teman-teman tanam langsung,
Nah, di saat atau ketika sudah berumur 2 bulan atau 3 bulan, teman-teman bisa lakukan sambung pucuk nantinya. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Jadi batang bawahnya ini, nah ini nih, ini dulu kita sambung dengan durian musangking. Kita rawat, kita kasih pupuk, kita lakukan penyemprotan. Pokoknya kita lakukan perawatan maksimal, insya Allah. Dan alhamdulillahnya sambungan ini jadi subur. Nah, sekarang ini hasilnya. Ini adalah entres durian musangking dulunya. Jadi menurut saya ya, tidaklah susah kalau kita memang tertarik, kalau kita memang serius dalam berkebun durian. Yang penting durian itu harus dilakukan pertama, kita cukupkan airnya. Kedua, kita berikan pupuk ya. Kemudian kita rawat. Nah, dan pada fase-fase pertumbuhan dari umur 0 sampai 4 tahun itu kan fase-fase pertumbuhan. Nah, kita bisa berikan pupuk apa saja menurut saya. Kita bisa berikan NPK, boron, urea, bahkan pupuk subsidi pun boleh kita berikan kepada tanaman durian saya. Ini menurut hemat saya ya. Karena kan kalau kita harus mewajibkan, oh tidak boleh, harus pupuk itu, harus pupuk ini, nanti kita terkendala di biaya. Jadi boleh teman-teman kita berikan pupuk subsidi boleh. Untuk pemberian pupuk, nah ini kan batang. Seperti ini ya. Nah, ini kan batangnya teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seginilah. Ini pas di posisi saya. Tidak harus di tajuk daun paling ujung kita melakukan pemupukan. Nah, untuk pemupukan kita harus selang-seling. Semisal bulan ini kita berikan pupuk kimia. Nah, 2 bulan kemudian baru kita berikan pupuk organik seperti kohe kambing, kotoran hewan ya, kotoran sapi, kambing, domba, atau kita bisa berikan kompos. Tergantung teman-teman laginya. Kemudiannya teman-teman, kita juga harus menjaga percabangan. Itu gunanya kita melakukan pemangkasan. Pemangkasan ini ideal atau bisa kita lakukan pada umur 1 tahun ke atas. Baik itu musangking, duri hitam. Nah, bisa teman-teman tengok kan di belakang. Ini yang ditunjuk saya ini adalah bawor. Nah, ini musangking. Itu yang di belakangnya duri hitam. Itu saya lakukan pemangkasan. Ya, pemangkasan bisa kita lakukan dalam setahun itu bisa 2 kali atau 3 kali. Waktu yang tepat untuk melakukan pemangkasan yaitu pada saat musim kemarau. Jangan pada saat musim hujan. Dikhawatirkan nanti bekas guntingan kita, bekas pangkasan kita itu kalau musim hujan nanti akan mudah didatangi penyakit sehingga tambah PR lagi ke depannya. Seperti itulah teman-teman. Yang penting niat saya hari ini adalah dengan saya tanam durian, semoga kelak apa yang saya tanam ini bermanfaat ya untuk saya pribadi, bahkan untuk masyarakat di sekitar saya. Pertanyaannya, kenapa harus durian? Saya melihat di durian inilah ada suatu peluang usaha yang memungkinkan kita untuk melakukan investasi jangka panjang. Bayangkanlah teman-teman, dengan durian ini nantinya kita bisa membiayai anak kemenakan kita untuk melanjutkan pendidikan S1, S2 atau sekolah kedokteran. Ingat, catatannya harus dirawat dengan serius, harus dilakukan pemupukan, penyemprotan, maka insya Allah di umur 5 tahun dia akan berbuah. Nah, bisa teman-teman lihat kan, ini sudah mulai kelihatan dia belakang saya. Mudah-mudahan lah di 2025 ya, saya minta doanya durian saya ini bisa untuk kita buahkan teman-teman. Untuk jumlah di sini kurang lebih ada 65 pohon dengan kisaran umur, ada yang memasuki 4 tahun, ada yang berumur 2 tahun, 1 tahun, bahkan seperti di awal tadi ada yang berumur 3 hari. Selagi saya sehat, selagi saya punya kesempatan, ada tanah yang kosong, saya akan tanam durian. Saya akan tanam sesuatu yang bermanfaat, tidak hanya untuk diri saya sendiri, tapi bermanfaat untuk saya, keluarga,
sanak famili dan masyarakat sekitar teman-teman. Saya mohon like, subscribe, dan komen channel YouTube saya supaya nanti saya bisa terus berbagi tentang video-video edukasi lainnya. Ya teman-teman, karena cuaca mendukung, saya mau lanjut dulu, mau melakukan pemupukan menggunakan arang batok kelapa tadi. Sekian dulu dari saya. Jika ada yang kurang jelas, ada yang belum paham, silakan di komen nantinya. Tetap semangat bagi kita hijaukan bumi, majukan negeri ini menuju Indonesia Emas 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Bye-bye.